Selamat malam rekan-rekan trader semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mereview salah satu tool yang telah kami bangun berdasarkan strategi BBMA Oma Ali. Strategi ini cukup terkenal ya di semua kalangan trader, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan di beberapa negara lain. Nah, apa itu BBMA Oma Ali? BBMA Oma Ali adalah sebuah sistem trading yang dibuat oleh seorang trader asal Malaysia bernama Oma Ali. Nah, beliau sendiri sudah membantu banyak trader sejak tahun 2010 dengan sistem ini. Nama BBMA diambil dari gabungan dua buah indikator teknika yang digunakan pada metode ini, yaitu Bollinger Bands dan Moving Average. Dengan penelitian dan pengujian selama bertahun-tahun dirumuskanlah strategi BBMA Oma Ali. Nah, strategi ini udah ramai di kalangan trader Indonesia sejak beberapa tahun lalu ya. Komunitas gabungan dari trader Malaysia, Brunei, Indonesia, dan beberapa negara lain yang tercatat pada sebuah grup di aplikasi Telegram sudah mencapai 2.800 orang. Bahkan di salah satu grup Facebook saja sekarang sudah mencapai puluhan ribu untuk angka sekarang ya. Ini 2.800 orang ini tahun 2018-2019an. Kalau sekarang udah mencapai puluhan ribu. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah mencapai kurang lebih 400 orang pada pada awal-awal kemunculannya ya. Nah, kalau sekarang udah cukup banyak. Di kalangan komunitas Indonesia, BBMA Oma Ali terkenal dengan tingkat ketajaman entry, ya, sharp entry-nya, waktu floating yang rendah, dan paling utama itu entry yang layering, yang berlapis-lapis, yang banyak banget. Nah, kenapa kami membangun tool ini, BBMA Oma Ali Analyzer Dashboard ini? Sepanjang pengalaman kami mengalami kesulitan dalam mencari momen, karena basically Oma Ali ini entry hanya di re-entry saja. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa mempelajari strategi ini di beberapa sumber, baik itu di YouTube atau di grup Facebook, di grup Telegram, atau beberapa website pun sudah banyak yang nge-share strategi ini. Nah, kita hanya fokus untuk tool ini untuk scanning signal-signal berdasarkan strategi BBMA Oma Ali di semua pair dan semua time frame. Yang pertama itu CSAK atau CSM. CSAK ini ibaratnya sebagai pengarah tren ya, mendeteksi tren atau pola market setelah terbentuk CSAK, candlestick arah kukuh, dan CSM, candlestick momentum di semua time frame dan di semua pair. Yang kedua, setelah terjadi CSAK atau CSM, biasanya kita menunggu entry-nya dikoreksi. Dikoreksi itu istilahnya kalau di strategi ini dinamakan re-entry, mendeteksi momen untuk masuk market di setiap time frame dan currency pair setelah CSA atau CSM terkonfirmasi di time frame major. Dan yang ketiga, scanning ekstrim. Ekstrim itu apa? Ya, secara mudahnya ekstrim ini mendeteksi saat market jenuh, udah overbought atau oversold, dan mulai masuk market di time frame yang paling kecil. Dan yang keempat, tool ini scan ZZL atau zone zero loss. Zone zero loss itu ketika contoh ZZL buy. Jadi ketika tren sedang kuat bullish, itu MA50-nya ada di bawah Bollinger Band, mid BB, terus semua MA ada di atas mid BB, itu terkonfirmasi tren sedang kuat ya. Dan yang ketiga, final signal, yaitu mendeteksi signal final. Karena walaupun entry hanya di re-entry saja, tapi re-entry ini harus divalidasi di minimal di 2 time frame di bawahnya. Gimana bentuk time frame 2 time frame di bawahnya? Nah, yang multi time frame ini kayak gimana sih maksudnya? Kami mengklasifikasikan beberapa kelas ya. Yang pertama entry agresif, yaitu RRE, yaitu re-entry di time frame pertama, re-entry di time frame kedua, re-entry, dan di time frame ketiga ekstrim.
Ada REE, re-entry, extreme. REM time frame pertama itu re-entry, ya time frame kedua extreme, dan time frame ketiga itu MHV. Sekali lagi untuk istilah atau untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa searching ya, dan bisa mempelajari strategi BBMA ini kayak gimana, apa itu yang dimaksud dengan re-entry, extreme, MHV, ZZL, semuanya silakan teman-teman searching di beberapa sumber ya. Dan yang kedua, entry progresif. Entry progresif ini ditandai dengan time frame pertama itu ada re-entry, dan yang kedua divalidasi di time frame kedua dengan adanya rejection ke MA50, dan di time frame ketiga yaitu time frame eksekusi harus terbentuk re-entry juga. Dan yang ketiga ada diamond setup, ditandai dengan di time frame pertama sedang terjadi ZZL atau zone zero loss ya. Dan di time frame kedua terkonfirmasi rejection MA50, dan di time frame yang ketiga untuk eksekusi itu harus terbentuk re-entry. Nah, di tool ini kami mempersiapkan dua mode. Yang pertama mode semi auto. Semi auto itu EA hanya akan memberikan push notification atau alert ketika pattern structure terbentuk, ketika CSM, CSAK, CSE, re-entry, ataupun ketika ada RRE, REE, REM, rejection MA50, atau ketika diamond setup terjadi, itu langsung memberikan alert dan notifikasi ke Telegram masing-masing ya, ke Telegram masing-masing. Dan kita boleh eksekusi atau OP secara manual dengan mengeklik tombol buy, sell, close yang sudah ada di dashboard, atau eksekusi manual secara biasa. Dan yang kedua itu full auto. EA akan eksekusi, memasang take profit dan stop loss, trailing secara otomatis sesuai dengan signal dan parameter yang sudah kita setting sebelumnya. Untuk berganti antar mode ini cukup dengan mengeklik di sebuah button di dashboard. Nanti prakteknya kita akan lihat. Nah, mengenai money management ketika entry auto ya, di semi auto ini ada 3 tipe. Satu, fixed lot. EA hanya akan ini tidak menggunakan compounding. Fixed lot, lotnya tidak akan berubah. Yang kedua, setiap transaksi atau posisi yang terbuka menggunakan take profit atau stop loss berdasarkan persentase ADR. Nah, karena ini multi time frame, jadi setiap pair itu multi pair dan multi time frame. Karena setiap pair itu mempunyai range dan karakter yang berbeda-beda, makanya kami tidak menerapkan fix jarak ya untuk menggunakan take profit dan stop loss, tapi berdasarkan ADR. Dan yang ketiga itu trailing stop dan lock profit. Nah, trailing stop ini biasanya untuk trailing stop biasa itu berdasarkan jarak, tapi karena ini terbentur dengan multi pair, nah yang kami terapkan ini trailingnya berdasarkan money. Jadi ketika sudah profit 10 pip, $10 yang dikunci $5. Setelah profit $20 yang dikunci $10. Itu sesuai settingan teman-teman nanti. Nah, mengenai target, yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi yaitu menggunakan TPSL berdasarkan ADR. Yang kedua itu bisa close by money. Jadi setelah akumulasi profit sekian dolar, EA akan cut semua posisi. Dan yang ketiga trailing by money yang tadi. Dan yang keempat close ketika terjadi signal balik arah. Dan yang kelima close posisi ketika terbentuk CSM aja. Jadi ketika kita buy terbentuk ada CSM buy atau extreme sell, maka EA akan menutup secara otomatis. Nah, fitur-fitur yang lainnya, EA ini scan semua signal dan semua pair. Secara default ini 28 pair di forex semua dan semua time frame.
secara default ya, tapi ini bisa di custom. Silahkan kalau misalkan saya nggak mau 28 ampere hanya di per major, itu silahkan bisa di setting. Yang kedua, sudah tersedia pop-up alert signal, jadi bisa ada alert ya. Dan yang ketiga ada push notification to MT4 mobile. Jadi setiap signal itu bisa di push notifnya ke MT4 mobile. Dan yang keempat, bisa juga signal yang terdeteksi oleh AI itu diteruskan ke Telegram masing-masing. Atau teman-teman bisa membuat satu channel pribadi dan itu bisa di-share ke yang lain, dan signalnya bisa di forward ke channel Telegram tersebut. Dan yang selanjutnya instant eksekusi menggunakan tombol yang sudah nanti kita lihat ya. Terus validating signal. Jadi ketika signalnya sudah terbentuk, kita yakin apa enggak nih untuk di mode semi auto ini betul apa tidak, kita langsung bisa buka chart menggunakan tombol. Dan yang selanjutnya currency strength meter untuk melihat kekuatan tren di pair tersebut. Coba kita langsung di chartnya ya. Nah, untuk menginstal EA ini, karena ini scan semua pair dan semua time frame, jadi diharuskan di market watch itu sebelum di attach ini klik kanan dulu, show all dulu, jadi kelihatan semua pairnya ya. Contoh, ini udah terbuka semua. Kemudian kita buka salah satu chart aja, terserah mau chart apa ya, itu bebas, dan bebas time frame-nya silahkan mau berapapun, tidak berpengaruh. Setelah itu biasa kita attach EA-nya. Jangan lupa checklist. Nah, di input ini ada password. Setiap user pasti berbeda-beda ya. Dan yang kedua ini signal based on yang saya jelaskan tadi. Yang pertama ada aggressive entry itu RRE, REE, REM. Yang kedua ada conservative entry. Conservative entry itu time frame pertama re-entry, yang kedua rejection MA50, yang ketiga posisi sedang re-entry. Diamond setup di major time frame-nya itu harus ZZL, zona zero loss. Yang kedua sedang rejection ke MA50, dan yang ketiga di time frame ketiga harus re-entry. Atau mau semuanya dilahap, oke, boleh. Nah, multi time frame strukturnya kita bisa pilih D1H4H1, H4H1 M15, H1 M15 M5. Kenapa saya tidak menggunakan weekly atau monthly, itu kan terlalu panjang. Atau kenapa tidak M15, M5, M1? M1 terlalu banyak noise signalnya. Use the default 28 pair ini secara defaultnya scanning 28 pair. Tapi teman-teman bisa di custom, bisa diklik false, dengan catatan ini harus diisi. Contoh GBP USD, Euro USD, XAU USD. Contoh ini aja. Nah, untuk kita hanya ingin scan pair ini aja. Jangan lupa yang pertama itu di false, dan yang kedua ini ditulis ya, itunya pairnya. Nah, yang selanjutnya dashboard update interval. Jadi untuk scanning ini konstan, ini real time, per detik. Yang kedua 1 minute, yang ketiga setiap 5 menit di scannya. Ini EA akan running setiap mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Ini biasa magic number. Nah, teman-teman kalau misalkan saya mau scanning di chart pertama H4, di chart kedua mulai dari H1. Nah, jangan lupa magic numbernya dibedakan ya antar chart. Ini lot size seperti yang saya bilang tadi, hanya bisa fix lot. Yang selanjutnya normal entry. Jadi entry normal. Jadi setiap ada signal dia akan entry. Nah, yang kedua ada layering. Jadi setiap yang pertama entry, terus kemudian dia akan memasang sell limit untuk layering.
Nah, yang selanjutnya ini only add profit position. Ini ada alert ya. Nanti kita coba lihat. Nah, only add position profit position. Kalau dibikin true, jadi EA hanya akan entry lagi setelah entry sebelumnya running profit. Kalau belum running profit dia nggak bakalan masuk lagi. Tapi kalau ini dibikin false, jadi averaging minus pun dia akan entry. Yang selanjutnya close order on reverse signal. Jadi kalau ada signal kebalikan, ini posisi mau ditutup apa enggak. Dengan catatan close-nya kayak gimana? Yang pertama ini close order on re-entry after CSAK. Jadi ketika kita buy, posisi udah buy, kemudian ada CSAK atau CSM, kemudian market membentuk re-entry. Ini mau digimana ini? Mau di close apa enggak? Apa directly close and CSAK? Apa ketika ada CSAK atau CSM kebalikan, ini di close otomatis. Yang ketiga, close order on reverse complete signal. Artinya setelah signal complete RRE, REM, RRE konservatif atau diamond setup terbentuk secara valid, nah dia baru akan di close secara otomatis. Yang selanjutnya pending order amounts, ini berlaku untuk layering, distance from price, ini juga yang tadi layering itu. Nah, maksimal trade per pair, jadi setiap pair itu mau berapa posisi maksimum. Nah, maksimum total trades overall, jadi total akumulasi semua pair itu mau dibatasi atau enggak. Kalau di setting 0 berarti tidak dibatasi. Yang selanjutnya maksimum spread, target in money. Kalau di setting 0 berarti dia nggak ada target by money ya. Kalau dimasukin 5, 10 artinya ketika running profit $10 EA akan close secara otomatis. Nah, yang ini untuk lock profit. Nah, add profit 1 contoh kita isi 10, add profit 2 locknya 5. Ini artinya apa? Jadi ketika ini running profit 10, siap-siap dan turun ke $5, semua posisi akan ditutup. Tapi apa jadinya kalau misalkan 10 ketika profit $10 tidak turun dulu, langsung naik ke 20. Kita pasang 20 di sini. 20. Nah, ini $20. Setelah $20 ini akan di lock. Dan ketika profitnya turun ke $10, nah semua posisi akan ditutup. Begitupun seterusnya. Nah, yang selanjutnya ini maksimal total loss overall. Jadi ketika profit floating minus sekian dolar, kalau ini di setting 0 berarti nggak dibatasi ya. Ketika ini diisi berapa, nah ketika floating minus, EA akan tutup secara otomatis semua posisi. Yang selanjutnya take profit. Nah, yang saya sebutkan tadi take profit dan stop loss yang digunakan oleh EA ini adalah berdasarkan ADR atau average daily rank. Kenapa kami menggunakan ADR? Karena setiap pair itu berbeda-beda range-nya. Nah, jadi kalau misalkan 25 pip di GBP USD tidak akan sama dengan 25 pip di GBP Kanada atau GBP New Zealand, karena pasti ranknya berbeda. Oleh karena itu yang diambil ini dari persentase. Nah, calculate strength meter period ini untuk ADR-nya. ADR-nya itu yang diambil itu daily atau weekly. Nah, kami biasanya memakai harian. Hit and run mode. Nah, ini hit and run mode ini kayak gimana? Jadi ketika ada signal, contoh REE, re-entry di H1, ekstrim di time frame kedua di M15 dan ekstrim di time frame M5. Ya, entry kalau ini dibikin true, jadi ketika market turun dan langsung membentuk CSM di time frame yang kedua itu, maka semua posisi tersebut akan segera ditutup. Ini untuk intraday ya.
tapi biasanya saya dibikin false, ini biarin sampai TP apa SL atau saya close secara manual biasanya. Nah, time frame to open chart, nanti ada tombol khusus untuk membuka chart baru. Ini mau dibukanya time frame berapa dengan template-nya apa. Nah, ini untuk tampilan aja. Nah, ini alert for entry signal, REE, REM, itu yang struktur multi time frame-nya mau dibikin true apa enggak. Ini reentry CSA, CSM sampai CSE seperti biasa ya. Nah, ini time frame-nya yang mau di scan, maksudnya alertnya ya, yang mau dimunculin apa enggak. Biasanya saya nggak munculin. Yang selanjutnya ini notification to MT4 mobile. Ini mau dimasukin apa enggak, signal notif to Telegram channel. Ini mau di on apa enggak, mau diteruskan ke channel Telegram atau enggak. Ketika ada posisi mau dikasih notif ke Telegram atau enggak. Ini nanti ada token Telegramnya. Di PDF-nya nanti saya sudah siapkan gimana untuk mendapatkan token Telegram. Ini komennya. Oke, itu kita lihat tampilannya kayak gimana. Oke, tampilannya seperti apa? Kita klik OK. Nah, ini yang saya sebut tadi simbol AUD Kanada yang dan selanjutnya ini tombol ini untuk melihat gimana sih tampilan di marketnya. Klik. Ketika ini diklik, nanti secara otomatis akan membuka chart yang baru sesuai dengan template yang sudah kita gunakan ya. Ini kolom spread running, ini berapa pips, kalau merah berarti sedang turun. Ini berapa pips dari open market, 29, betul nggak 29 pip dari open market. Coba ini open marketnya di sini sampai ke harga running ini 29 ya, 290 poin atau 29 pip ya. Ini cara bacanya. Yang ketiga ini ada ADR, average daily rank-nya, rank rata-rata hariannya berapa. Ini CSAK atau CSM. Contoh AUD Kanada daily H4 H1. Ini terdeteksi terakhir apa? Ini re-entry. Kalau merah berarti sedang re-entry sell, NZD CHF. Tapi dengan catatan re-entry ini harus divalidasi di 2 time frame di bawahnya. Nah, ini extreme sedang terjadi ekstrim di pair mana aja. Nah, yang ketiga ZZL, zona zero loss signals. Di daily ini AUD Kanada sedang ZZL sell ya, sedang strong sell. Kita coba ganti ke time frame daily, betul apa enggak? Contohnya ZZL seperti apa? Nah, inilah MA50 ada di atas mid BB dan semua MA ada di bawah mid BB. Ini sedang strong sell. Jadi yang kita cari hanya sell aja. Ini daily H4 H1, ini RER, entry extreme di multi time frame-nya. Ini konservatif, ini diamond setup. Nanti ketika terjadi signal dia akan berubah warna ya. Kalau misalkan signalnya buy, ini langsung berubah jadi hijau. Nah, ini kalau kita klik tombol ini secara otomatis nanti berubah menjadi full auto. Nah, jadi full auto. Ini close all berarti tutup semua semua posisi, close profit, close loss aja. Ini untuk entry secara manual ada di sini. Kalau di mode semi auto ya, ini close secara manual semua posisi di pair tersebut. Ini currency meter dan ini status entry-nya, status posisi yang sedang berjalan. Nah, ini yang sedang running, ini scanning. Nah, nanti
Ketika diklik full auto EA status ini apa? Oh, ini sedang full auto using all type entries, artinya semua tipe signal itu di scan di semua struktur di semua struktur di H1 M15 M5. Ini diawali dimulai trennya dari H1 M15 M5. Nah, ini di H4 masih minus ya, di scanning H4. Nah, push notif yang masuk ke Telegram itu seperti apa? Saya kasih contoh. Nah, ke Telegram nantinya masuknya seperti ini. Jadi ketika tadi GBP NZD ada diamond setup buy, betul nggak di TFH4 H1M15 seperti ini. Nah, untuk Anda yang memakai mode semi auto ini bisa divalidasi. Kita lihat dulu deh, bener apa enggak. Nah, ini contoh ada GBP NZD ya, konservatif. Nih, GBP NZD diamond setup, diamond. Nah, ini DS diamond setup. Artinya di GBP NZD ini ada diamond setup. Coba kita lihat di GBP NZD. Sedang ada diamond setup mulai dari H4. Time frame awalnya dari H4. Diamond setup itu artinya yang time frame pertama sedang ZZL. Semua MA berada di atas mid BB ada di atas MA50, artinya sedang strong buy. Di time frame yang kedua di H1 ini harus ada rejection ke MA50. Ini ada rejection ke MA50. Dan yang ketiga di time frame yang terakhir harus ada re-entry. Nah, ini re-entry, ini ada CSAK, ini sedang re-entry. Nah, karena ini full auto jadi masuk langsung secara otomatis entry buy sesuai signal yang tadi. Oke, mungkin itu saja. Untuk mendapatkan EA ini silakan lihat di link deskripsi. Kami sudah share indikator secara gratis, indikator ya, bukan EA ini, indikator untuk mempermudah teman-teman dalam menganalisa strategi BBMA Oma Ali ini secara gratis, ada di channel. Linknya silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman download. Nah, untuk mendapatkan EA BBMA Analyzer Dashboard ini silahkan hubungi kontak yang ada di link deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau dirasa ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam profit. Sukses selalu dan selamat malam.